Mu Chen bersama rombongannya bergegas menuju benua langit barat, klan Dewa Luo. Berdasarkan informasi yang diperoleh Mandela, klan Dewa Darah berencana untuk menggagalkan ritual Dewa Luo. Ini adalah ritual pewarisan dari darah murni keturunan Dewa Luo. Ritual ini sangat penting untuk Luo Li, karena itu Mu Chen dan rombongannya bergegas untuk menahan klan Dewa Darah. Ksatria Anda, arai besar Sungai Luo. Saat Luo Tianshen meneriakkan kata-kata ini, gelombang raksasa segera muncul dari sungai di bawahnya. Air menyebar dengan cepat, membentuk tirai air. Tirai ini seperti mangkuk yang telah dibalik, benar-benar menyelimuti kota Dewa Luo di dalamnya. Tirai air bergetar, dan cahaya spiritual yang menyilaukan bersinar darinya. Aura kuno samar terpancar darinya dengan anggun. Tirai itu tampak cukup tipis untuk mata telanjang, tetapi energi spiritual yang gagah berani yang dipancarkannya bahkan membuat pupil Sue Lingzi sedikit mengerut. Sepertinya klan Dewa Luo sudah bersiap untuk kedatangan mereka. Sepertinya klan Dewa Luo tidak ingin menikmati kedamaian dengan klan Dewa Darah. Sue Lingzi berkata dengan dingin, sementara dia segera mengulurkan tangannya dengan keras. Kemudian, dengan tarikan telekinetik, awan darah di sekelilingnya berkumpul bersama, membentuk sidik jari darah raksasa. Telapak tangan berdarah itu kemudian terbanting dari atas, langsung menabrak tirai air yang menyelimuti kota. Bang! Saat keduanya bentrok bersama, riak keras merobek tirai air. Kemudian, lapisan demi lapisan gorden dibuka, seolah-olah akan meledak. Di Luogat City, banyak orang yang melihat tirai air yang berfluktuasi dengan wajah pucat. Mereka tahu bahwa, begitu tirai air pecah, klan Dewa Darah akan memulai pembantaian mereka. Namun, di bawah tatapan ketakutan mereka, tirai air yang tampaknya hampir pecah entah bagaimana menahan serangan kuat dari Sue Lingzi. Kemudian, riak menghilang, dan tirai air kembali ke keadaan tenang awalnya, diam-diam melindungi kota Dewa Luo dari atas. Melihat tirai air itu kuat, wajah Sue Lingzi berubah sedikit. Jelas bahwa kemampuan pertahanan arai besar Sungai Luo melampaui harapannya. Sue Lingzi, kamu bisa terus bermimpi. Arai besar ini didukung oleh Sungai Luo yang suci. Selama sungai itu mengalir, kamu tidak akan merusaknya. Luo Tianshen merasa lega saat melihat ini, jadi dia mengambil kesempatan untuk menertawakannya. Meskipun klan Dewa Luo menurun, mereka seperti harimau tua yang masih mempertahankan keganasannya. Latar belakang klan Dewa Luo berlari jauh lebih dalam dari klan Dewa Darah. Dengan demikian, arai besar pelindungnya bahkan tidak bisa dipatahkan oleh penguasa bumi lengkap, belum lagi penguasa bumi atas. Jadi, itu perlindungan terbesar mereka ketika mereka memutuskan untuk melakukan ritual pada saat itu. Aku tidak percaya cangkang kura-kuramu bisa melindungimu selamanya. Mata Sue Lingzi gelap, dan kilatan setan bersinar di tatapannya. Kemudian, dengan mengayunkan lengannya yang lebar, dia berteriak, fokuskan seranganmu pada satu titik dan hancurkan. 5 tetua klan Dewa Darah segera mengungkapkan wajah ganas mereka, sementara energi spiritual mereka yang sangat besar bergegas keluar, memenuhi atmosfer dan mewarnai seluruh dunia menjadi merah darah. Kemudian, aroma darah yang tajam naik ke langit. Bang! Seorang penguasa bumi atas dan 5 penguasa bumi bawah semuanya menggabungkan kekuatan mereka sekaligus dan menciptakan poni keras yang menghancurkan bumi. Sementara itu, serangan energi spiritual yang mengerikan menghujani langit, menunjuk satu titik di tirai air. Menghadapi serangan ganas, riak-riak keras merobek permukaan tirai, hampir menutupi seluruh tirai. Warga di dalam kota gemetar ketakutan saat mereka melihat tirai air yang bergetar. Tapi, Luo Tianshen tenang dan tenang, tanpa satu pun tanda panik di wajahnya. Dia tampaknya sangat percaya diri dengan Great Arai of the Luo River. Selama mereka mempertahankannya dengan baik, klan Dewa Darah tidak bisa menyentuh mereka. Luo Li, cepatlah, gumam Luo Tianshen sambil menatap Luo Li, yang diselimuti oleh nyala api yang membakar. Selama Luo Li menyelesaikan terobosannya, klan mereka akan benar-benar bersatu. Pada saat itu, bahkan jika klan Dewa Darah memusuhi mereka, mereka akan memiliki kapasitas untuk melawan. Mengaum, seolah mendengar suara Luo Tianshen, api di sekitar Luo Li tiba-tiba menyala lebih ganas. Api menggelinding dan menyebar, membentuk badai api dan melingkari dirinya di dalamnya. Di tengah badai merah tua, bunga merah darah berkibar dan menari. Mereka cantik dan memikat. Leluhur,
tolong lindungi klan Dewa Luo kami. Dalam badai merah tua, tangan kurus gadis itu tergenggam bersama dan darah merah menetes dari ujung jarinya. Dia menggumamkan permohonan itu dengan tenang, seolah-olah dia sedang berdoa. Menitik, darah menetes ke sungai Luo yang mengepul, tenggelam ke kedalamannya yang paling dalam. Ledakan. Pada saat itu, sungai Luo tiba-tiba mendidih dan bunga rosel menari-nari di sekeliling. Bunga-bunga berkumpul di belakang Luo Li, lalu perlahan berubah menjadi sosok. Sosok itu sangat ramping. Meskipun wajahnya kabur, terlihat jelas bahwa sosok itu memiliki kecantikan yang menggetarkan jiwa. Angin kuno juga bisa dirasakan memancar dari sosok itu. Saat sosok itu muncul, semua orang di klan Dewa Luo terkejut, karena mereka bisa merasakan kekuatan garis keturunan mereka di dalam dirinya. Apakah itu leluhur Dewa Luo? Luo Tianshan menggigil dan menatap dengan kagum pada sosok di belakang Luo Li. Kemudian, dia tidak bisa lagi menahan air matanya. Pada titik terendah klan mereka, leluhur mereka benar-benar muncul. Sosok ramping itu memandang Luo Li dan tertawa ringan. Saat tawa bergema di udara, seluruh bumi menjadi sunyi. Jari-jarinya yang ramping terulur, dengan lembut mengetuk dahi Luo Li. Dalam sekejap, cahaya spiritual yang tak berujung melonjak, mengalir ke pikiran Luo Li. Apakah itu warisan dari Dewa Luo? Salah satu dari 3 penguasa bumi bertanya. Ketiga perwakilan dari keluarga cabang kerajaan ini merah karena iri, karena mereka tidak mengharapkan ritual Luo Li untuk mencapai level setinggi ini. Uji bagi leluhur abadi kita. Panjang umur raja. Di kota, orang-orang bersemangat, dan banyak sekali sosok berlutut dengan hormat, sementara raungan yang memekakan telinga dan gembira bergema di seluruh atmosfer. Di balik tirai arai besar sungai Luo, wajah Sue Lingzi benar-benar pucat. Di kedalaman matanya, ada warna gelap ketakutan dan ketakutan. Luo Li jelas membuatnya merasa terancam. Melihat bahwa tirai air tetap utuh, bahkan di bawah serangan ganas mereka, dia berteriak, "Apa yang kalian semua tunggu?" Teriakannya bergema di langit, dan bahkan mata Luo Tianshan membeku sesaat. Mungkinkah dia benar-benar memanggil klan Dewa Kekuatan dan klan Dewa Tulang? Saat Luo Tianshan fokus pada 2 klan lainnya, dia tidak memperhatikan 3 penguasa bumi bawah dari keluarga cabang yang mencoba menyabotase ritual. Salah satu tetua mengambil beberapa langkah ke depan, semakin dekat ke sungai Luo. Apa yang sedang kamu lakukan? Luo Tianlong, yang mengamati ketiganya, segera bertanya. Swoosh! Saat dia menyelesaikan kalimatnya, 2 penguasa bumi bawah lainnya muncul di hadapannya, menghalangi jalannya. Dalam sekejap, tetua yang pergi ke sungai Luo mengeluarkan botol giok yang berisi cairan hitam dari sakunya. Dia lalu menuangkan seluruh isinya ke sungai. Bang! Botol giok pecah, dan gelombang hitam tiba-tiba mengalir ke segala arah. Gelombang hitam memancarkan fluktuasi energi yang sangat gelap dan dingin. Setiap tempat yang disentuhnya di sungai segera berubah menjadi es. Saat sungai membeku, arai besar sungai Luo dikompromikan. Jadi, dengan gempa, sebagian layar air mulai runtuh. Anda mencari kematian. Ketika dia melihat ini, mata Luo Tianshan hampir keluar dari rongganya. Dia memarahi mereka dengan raungan keras. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang dari keluarga cabang bisa begitu tidak tahu malu. Mereka jelas telah berkolusi dengan klan Dewa Darah sejak awal. Bang! Energi spiritual yang luas dan menakutkan meledak dari tubuh Luo Tianshan. Dia segera mengarahkan pandangan membunuh pada ketiga pengkhianat itu, lalu tubuhnya bergegas ke depan. Swoosh! Tapi, saat dia bergegas maju, gelombang berdarah mengalir melewatinya, sementara Sue Lingzi masuk melalui lubang pecah di Great Array of the Luo River, menghalangi dia dari depan. Luo Tianshan, kamu baru saja merayakannya terlalu dini. Sue Lingzi menghentikan Luo Tianshan di jalurnya dan menunjukkan senyum yang menakutkan. Dia kemudian berteriak, hentikan ritualnya. Dia jelas memanggil 5 penguasa bumi bawah dari klan Dewa Darah. Tepat saat dia selesai mengatakan ini, 3 dari 5 penguasa bumi bawah, yang berusaha keras untuk memperluas lubang di tirai air, bergegas keluar dan memasuki lubang dengan aura berdarah. Tidak akan ada belas kasihan yang diberikan kepada mereka yang berani menyinggung raja kita. Ketika mereka bergegas menuju Luo Li, raungan yang tak terhitung jumlahnya bergema di kedua sisi sungai Luo. Luo Qingya dan Luo Xiu terbang dalam ledakan, dan pasukan di belakang mereka juga berada di udara. Sebuah niat pertempuran yang kejam meledak, berubah menjadi gelombang yang menabrak 3 penguasa bumi bawah. Huff! Usaha yang sia-sia.
Salah satu penguasa bumi bawah berbicara dengan dingin, lalu muncul di depan niat spiritual yang terburu-buru. Energi spiritual merah yang mengerikan meledak, dan dia memblokir pasukan Luo Qingya dan Luo Xiu sendirian. Sementara itu, dua penguasa bumi bawah lainnya sedang menagih ke Luo Li. Lindungi Raja. Pada saat krisis ini, sosok yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari dua tepi sungai Luo. Banyak penguasa kelas 9 dari klan Dewa Luo muncul juga, membentuk lapisan perlindungan di depan Luo Li. Namun, keduanya tidak terlalu peduli dengan dinding orang yang melindunginya. Salah satu dari mereka ditembakkan, dan dengan hentakan kakinya, penampilan surgawi berdaulat muncul dan membuka mulutnya lebar-lebar. Dengan gebrakan raksasa, ia menyedot energi spiritual yang ada di sekitarnya. Mengaum. Pada saat berikutnya, tepat ketika penampilan surgawi membuka mulutnya, gelombang suara yang mengerikan bergema di atmosfer, benar-benar meniup semua penguasa kelas 9 sekaligus. Penguasa bumi bawah tanah ketiga bahkan tidak melihat mereka, tetapi setelah menembus lubang, dia menembakkan seberkas energi spiritual dengan jentikan jarinya, mengirimkannya menabrak panggung giok putih. Panggung itu retak, pecah, dan jatuh ke sungai Luo, di mana ia mulai mengapung. Di atas panggung, mata Luo Li tetap tertutup. Haha, apakah masih ada orang yang bisa menghentikanku? Sambil melihat Luo Li, penguasa bumi bawah tertawa mencemooh. Sekarang setelah kartu truf klan Dewa Luo habis, ritual Dewa Luo ini dapat dianggap sebagai kegagalan sejati. Dengan cengkeraman telapak tangannya, tombak darah muncul di tangannya. Ujung tombak diarahkan ke Luo Li, yang tidak diragukan lagi siap untuk mengakhiri hidupnya. Menghadapi pergantian peristiwa yang drastis ini, warga klan Dewa Luo yang tak terhitung jumlahnya berteriak putus asa saat mereka melihatnya. Mendengar tangisan putus asa yang memenuhi kota, mata Luo Li tiba-tiba terbuka lebar. Namun, dia hanya bisa melihat saat Lower Earthly Sovereign mendekat. Dia menggenggam tangannya erat-erat, kukunya terbenam di telapak tangannya. Dia kemudian mulai menggigit bibirnya, menyebabkan darah menetes dari mulutnya. Semakin dekat dan dekat, penguasa bumi bawah memandang Luo Li dan mengejek. Sayang sekali, apakah jenius tertinggi dari klan Dewa Luo akan mati di tanganku? Gadis kecil, bersiaplah untuk mati. Petik 2. Matanya tiba-tiba terfokus, dan aliran darah yang mengalir berkumpul di ujung tombak. Tombak itu kemudian terulur, menembus udara dan menembak ke arah Luo Li. Saat tombak itu terbang, seluruh dunia menjadi sunyi. Di dalam kota, warga yang tak terhitung jumlahnya jatuh putus asa. Luo Qingya dan Luo Xiu berteriak dengan marah, meminta energi spiritual mereka untuk berulang kali menerobos penyumbatan penguasa bumi bawah yang ada di depan mereka. Luo Tianshen, yang terjerat oleh Sue Lingxi, berteriak putus asa, sementara Luo Tianlong berulang kali dipaksa mundur oleh dua penguasa bumi bawah dari keluarga cabang. Luo Li menggigit bibir merahnya dengan erat, dan jejak darah menetes dari sudut mulutnya. Berdengung. Kemudian, tombak darah merah merobek udara. Ledakan, ledakan. Saat tombak muncul di depan Luo Li, semua orang bisa mendengar ledakan tiba-tiba dan tajam bergema di udara. Penguasa bumi bawah dari klan Dewa Darah sepertinya telah memperhatikan sesuatu, dan wajahnya menjadi pucat. Bang! Sesuatu meledak di langit, dan cahaya hitam meledak dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Kecepatan cahaya begitu cepat, bahkan penguasa bumi bawah tidak bisa menghindarinya. Dalam napas berikutnya, cahaya menerpa dirinya. Ledakan, suara gemuruh yang keras bergema di udara, dan pengamat yang tak terhitung jumlahnya menjatuhkan rahang mereka saat mereka melihat permukaan gua sungai Luo. Ombak setinggi ratusan ribu kaki muncul di udara, hanya untuk jatuh sebagai hujan lebat. Apa itu? Seorang penonton bertanya-tanya, karena semua orang melihat dengan ekspresi terkejut. Orang-orang yang kuat dari semua sisi secara bersamaan berhenti saat ini. Mereka semua menatap sungai Luo dengan mata ketakutan. Hanya ketika hujan reda sedikit, mereka akhirnya bisa melihat sesuatu. Penguasa bumi bawah dari klan Dewa Darah mengambang di sungai seperti ikan mati. Di punggungnya, sosok mengenakan pakaian hitam menekan tangannya ke kepala penguasa bumi bawah dan berlutut di tulang punggungnya yang patah dengan lututnya. Adegan ini benar-benar luar biasa. Hujan terus berlanjut, Luo Li juga menatap sosok yang turun seperti dewa. Dia sedikit terguncang, tetapi dia bisa menjernihkan pikirannya setelah beberapa saat. Kemudian, mata kristal indahnya terbuka lebar, dan ekspresi ketidakpercayaan perlahan merayap ke wajahnya yang indah.
Sosok hitam itu lalu mengangkat kepalanya dan menatap wajah yang ada di hadapannya. Dia tampak seolah-olah sangat merindukannya. Saat senyum lembut muncul di wajah muda dan tampannya, dia meletakkan tangan kanannya di dadanya, membungkuk sedikit, lalu berkata sambil tertawa, "Ratuku. Ksatria Anda ada di sini." Petik 2. Bertemu lagi. Hujan deras turun, dan seluruh dunia sepertinya diselimuti tirai hujan. Luoli menatap pemuda itu dan tersenyum lembut tak percaya. Dia telah merindukan wajah yang dikenalnya ini selama malam yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ketika dia benar-benar muncul, itu membuat Luoli merasa sangat tidak nyata. Dia takut itu hanyalah ilusi, dan itu akan terlalu kejam. Dia menatap pria muda di depan matanya, dan sesaat kemudian, dia berkata dengan suara gemetar, "Apakah itu benar-benar kamu, Mu Chen?" Saat dia berbicara, dia tidak bisa membantu tetapi mengulurkan tangannya dan mencoba untuk menyentuh wajahnya, tapi dia berhenti sedikit takut-takut saat dia mendekat. Melihat sisi langka dan rapuh dari dirinya, Mu Chen merasa hatinya hancur mengetahui bahwa jika bukan karena kerinduan terdalam Luoli, dia tidak akan tampak begitu rentan dengan kepribadiannya yang tenang dan pendiam. Karena itu, senyum di wajahnya menjadi lebih lembut. Dia mencondongkan tubuh ke depan, dan tangan gemetar dingin Luoli membelai wajahnya. "Luoli, ini aku." Dia tersenyum dan berkata dengan suara tegas, "Aku datang untukmu." Merasakan kehangatan di tangannya, Luoli akhirnya memutuskan bahwa Mu Chen benar-benar ada di sana. Dia tidak bisa membantu tetapi menggigit bibir merahnya, saat air mata mengental di mata kristal yang mempesona Mu Chen. Sejak dia kembali ke klan Dewa Luo, tidak peduli seberapa sulit kesulitannya, Luoli hanya menunjukkan sisi kuatnya. Namun, pada saat ini, menghadapi wajah familiar di depannya, kekuatan Luoli di dalam hatinya langsung hancur. Wajah di depannya menjadi jauh lebih dewasa dibandingkan saat mereka berpisah. Berpikir tentang berapa banyak cobaan hidup dan mati yang harus dilalui Mu Chen untuk mencapai ketekunan seperti ini, air mata Luoli akhirnya mengalir di pipinya. Tatapan Mu Chen masih cerah dan percaya diri, dan meskipun dia menyembunyikannya dengan sangat baik, Luoli bisa melihat jejak kelelahan di wajahnya. Luoli yang tanggap memahami segalanya secara instan. Mu Chen entah bagaimana mengetahui di mana dia sekarang, dan dia bergegas ke arahnya sehingga dia bisa muncul di depannya pada saat kritis. "Mu Chen," Luoli tersenyum lembut, memanggil namanya. Pada saat ini, tahun-tahun penantian yang pahit menjadi semanis madu. Dia merasa sangat puas, bahwa dia akan mengingat ini bahkan jika dia meninggal. Senyuman di wajahnya yang penuh air mata begitu indah sehingga badai yang mengamuk antara langit dan bumi memucat jika dibandingkan. Mu Chen juga tercengang, saat dia menatap wajah cantiknya yang bisa menyebabkan jatuhnya kota dan negara. Di luar sungai Luo, perhatian semua orang terpusat pada keduanya. Siapa itu? Pria yang tak terhitung jumlahnya di kerumunan saling berbisik, kaget. Mu Chen telah menghancurkan penguasa bumi dari klan Dewa Darah pada saat kedatangannya, dan meskipun itu tiba-tiba, itu menunjukkan kehebatannya. Mereka yang tidak tahu banyak tentang klan Dewa Luo berspekulasi bahwa sosok yang mengenakan jubah hitam seharusnya adalah penguasa kuat yang tersembunyi dari klan Dewa Luo. Namun, Luo Tianshen dan Luo Tianlong sama-sama bingung. Mereka sangat jelas tentang detail klan Dewa Luo, dan di klan, hanya bangsawan yang memiliki garis keturunan langsung. Tidak ada penguasa bumi lainnya kecuali mereka berdua. Luo Tianshen menatap sosok berjubah hitam yang menjauh dari mereka. Melihat ekspresi Luoli, tiba-tiba hatinya tersentak. Kesadaran menyadarinya saat ketidakpercayaan dan keterkejutan melintas di tatapannya. Itu tidak mungkin, bukan? Benar-benar tidak mungkin. Luo Tianshen bergumam, segera menepis spekulasinya. Dia menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba melihat penguasa bumi klan Dewa Darah yang diinjak oleh sosok berjubah hitam saat dia meraung. "Awas!" Ledakan. Pada saat Luo Tianshen berteriak, seberkas energi spiritual merah darah yang ganas meledak dari penguasa bumi klan Dewa Darah. Tubuhnya berputar seperti ular, dan dia menggeliat menjauh dari kaki Mu Chen. Dalam sekejap, dia muncul di belakang Mu Chen. Dengan ekspresi mengancam, dia memberikan pukulan saat telapak tangannya menjadi merah darah. Bau darah dan busuk menyerang Mu Chen dengan brutal. Penguasa bumi klan Dewa Darah meraung, "Aku akan mencabik-cabikmu." Karena pukulan Mu Chen sebelumnya benar-benar telah mempermalukannya. Dia harus membunuh pria di depannya untuk melampiaskan kebenciannya. Serangan tiba-tiba Mu Chen telah membuatnya tidak sadarkan diri, tetapi penguasa bumi sangat ulet, dan tidak akan mudah untuk membunuhnya.
Secara alami, dia tidak berpikir bahwa dia lebih rendah dari Mu Chen, dan dia telah dipukuli dengan buruk sebelumnya karena dia terkejut. Ledakan, telapak tangan berdarah menghancurkan ruang dan mencapai punggung Mu Chen dalam sekejap. Namun, ketika hendak mendarat, telapak tangan ramping muncul entah dari mana, seperti cakar elang, dan menggenggam telapak tangannya. Telapak kehancuran yang tampak berdarah ini menjadi tak tergoyahkan di bawah cengkeraman telapak tangan yang ramping itu. Bagaimana ini mungkin? Penguasa bumi klan darah dewa tampak terguncang saat dia menatap dengan ngeri. Jatuh. Namun, sebelum dia bisa lepas dari keterkejutannya, pria berjubah hitam di depannya bergerak. Dia menendang dengan keras saat suara ledakan sonik terdengar. Bayangan muncul saat kekuatan spiritual mengerikan yang terkandung di dalamnya cukup untuk menghancurkan ruang. Banyak pecahan spasial disertai dengan tendangan memberikan pukulan keras ke dada penguasa bumi klan dewa darah. Menyembur. Penguasa bumi klan dewa darah menyemburkan seteguk darah saat dadanya runtuh. Kabut darah keluar dari tubuhnya, dan tubuhnya melesat ke belakang seperti bola meriam, terbang puluhan ribu meter di atas sungai. Dia kemudian berhenti saat dia memuntahkan beberapa suap darah lagi. Wajahnya sangat pucat, karena dia jelas terluka parah. Keributan yang mengejutkan sekali lagi terdengar di antara kerumunan. Kali ini, bahkan mata Sue Lingzi menyipit tajam. Jika penguasa bumi mereka tidak siap sebelumnya, kali ini, dia menyerang lebih dulu. Namun meski begitu, dia masih dihancurkan dengan mudah oleh sosok berjubah hitam. Siapa sebenarnya pria ini? Sementara semua orang terguncang, Mu Chen melirik Luo Li saat dia dengan lembut menyekat tetesan air di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, kamu bisa menyelesaikan ritual Dewa Luo dengan damai sekarang. Dia kemudian berbalik perlahan di tengah lautan tatapan kaget. Mendesis. Ketika orang banyak melihat wajah mudanya, semua orang terkesiap. Rupanya, tidak ada yang mengira bahwa penguasa misterius yang bisa menghancurkan penguasa bumi klan dewa darah akan sangat mudah. Hanya tatapan Luo Tianshen yang berubah muram saat ini. Dia memandang wajah muda itu dalam keadaan kesurupan. Meskipun tidak ada jejak pemuda di wajahnya, dia segera teringat bahwa penguasa misterius ini adalah pemuda lemah yang berdiri di depannya di Akademi Spiritual Surga Utara. Jadi, benar-benar dia, Luo Tianshen masih tidak percaya. Itu baru beberapa tahun. Mu Chen bahkan belum melangkah ke tahap sovereign, tapi sekarang, dia sudah menjadi penguasa bumi. Bahkan Luo Li dengan bakatnya yang luar biasa telah melalui kultivasi klan Dewa Luo dengan sumber daya yang melimpah. Dengan demikian, dia bisa menyelesaikan akumulasi dan mulai menerobos. Namun, Mu Chen ini, yang tampaknya tidak memiliki banyak latar belakang, mampu mencapai peringkat ini hanya dalam beberapa tahun. Orang aneh macam apa dia? Dia teringat dalam kesurupan bahwa ketika dia berada di Akademi Spiritual Surga Utara, dia telah mencoba menggunakan prestasi luar biasa Luo Xiu dan Luo Qingya untuk menakuti Mu Chen, yang masih muda. Mu Chen menjawab dengan, ketika saya seusia mereka, saya akan jauh melampaui mereka. Luo Tianshen telah menertawakan kata-kata Mu Chen. Dia tidak menganggap pemuda itu serius dan hanya memecatnya, mengira dia tidak dewasa dan sombong. Namun, sekarang dia mengerti bahwa dialah yang telah mempermalukan dirinya sendiri, sebuah fogi tua yang terlalu keras kepala dan sombong. Tatapan Luo Tianshen rumit saat dia melihat pria muda yang berdiri tegak. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Luo Li, nampaknya pandangan jauh ke depan lebih kuat dari kakek. Kami semua mengira Anda telah menemukan batu biasa. Tapi hanya Anda yang benar-benar tahu dan percaya betapa menyilaukan batu itu ketika kotorannya hilang. Di kejauhan, Luo Qingya dan Luo Xiu menatap sosok Mu Chen saat mereka mengenalinya. Ketika mereka mengikuti Luo Tianshen ke Akademi Spiritual Surga Utara, Mu Chen pada saat itu sangat lemah dan biasa-biasa saja. Siapa sangka pemuda yang mereka anggap remeh sekarang berada di atas mereka. Mereka berdua menyukai Luo Li dan memperlakukan satu sama lain sebagai pesaing, tetapi sekarang mereka menemukan bahwa persaingan mereka benar-benar kekanak-kanakan. Kedua pria itu saling memandang dengan senyum pahit, tampaknya frustrasi. Saat kerumunan dikejutkan oleh masa muda Mu Chen, raungan besar bergema tiba-tiba. Kamu siapa, nak? Sue Lingzi memelototi Mu Chen, matanya yang dalam dipenuhi dengan kebencian. Seandainya bukan karena Mu Chen, mereka akan menggagalkan ritual Dewa Luo. Namun, Mu Chen mengabaikan pertanyaan kasarnya dan hanya melirik Luo Tianshen. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, salamku untuk pemimpin klan Luo.
Suaranya yang jernih menyebar ke seluruh sungai Luo. Pemuda itu berdiri tegak, matanya cerah, karena banyak orang di kerumunan mengagumi perilakunya, memuji bahwa dia layak menjadi talenta tertinggi. Luo Tianxian memandangi sikap cerah pemuda itu, dan senyum canggung muncul di wajahnya yang keriput. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi pemuda ini. Bagaimanapun, dia telah memisahkan pasangan muda itu selama bertahun-tahun. Di kejauhan, tatapan Sue Lingzi menjadi dingin saat dia melihat bahwa Mu Chen terang-terangan mengabaikannya. Aura berdarah yang menakutkan terpancar darinya. Dia menatap Mu Chen dengan acuh tak acuh, tetapi siapapun bisa merasakan kedalaman niat membunuh di matanya. Anak muda, kenapa kamu tidak berani mengatakan siapa dirimu? Sebagai penguasa bumi atas, auranya yang menakutkan menyapu saat seluruh dunia bergetar dan angin menderu. Namun, di bawah aura yang mengejutkan ini, pemuda di atas sungai Luo tersenyum tipis. Alih-alih mundur setengah langkah, dia melangkah maju dan sepenuhnya melindungi Luo Li di belakangnya. Di bawah semburan aura berdarah, suara pemuda tenang tapi dingin membunuh terdengar di langit dan bumi. Benua Tian Luo, Master Mu Estate Wilayah Utara, Mu Chen. Aku akan mengakhiri mereka untukmu. Benua Tian Luo, Wilayah Utara Mu Estate. Ketika suara tenang Mu Chen terdengar di atas Luo God City, alis Sue Lingzi menjadi satu. Benua Tian Luo adalah benua super, dan dia secara alami pernah mendengarnya, tetapi yang disebut wilayah utara cukup asing baginya, belum lagi Mu Estate, yang belum pernah dia dengar. Memikirkan hal ini, kekhawatiran Sue Lingzi berangsur-angsur surut. Dia mengira Mu Chen berasal dari klan kuno yang menakutkan atau semacamnya. Sekarang, sepertinya dia tidak memiliki latar belakang yang menakutkan. Apa Mu Estate? Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Tatapan dingin Sue Lingzi mendarat di Mu Chen. Dia kemudian berkata dengan dingin, "Anak muda, saya akan memperhitungkan bahwa Anda bekerja keras dalam kultivasi Anda. Jika Anda segera pergi, semuanya akan baik-baik saja. Kalau tidak, aku akan menunjukkan betapa bodohnya menyinggung klan Dewa Darah." Petik 2. Dia berpikir bahwa dia telah menunjukkan cukup sopan santun kepada Mu Chen. Tapi, Mu Chen hanya tertawa, lalu mengangkat jarinya dan menunjuk ke suatu tempat di kejauhan dan berkata, "Kamu orang tua. Anda bangga menjadi seorang veteran, keluar, sekarang." Petik 2. Wajah Mu Chen menjadi dingin saat dia mengucapkan 3 kata terakhir. Suara rendahnya mengandung niat membunuh yang kuat karena bergema di langit dan bumi seperti gulungan guntur. Kerumunan itu tercengang. Mereka menatap tercengang pada Mu Chen dan jelas terkejut. Bagaimanapun, Sue Lingzi adalah penguasa bumi atas yang sebenarnya. Selain itu, dia memiliki dukungan kuat dari klan Dewa Darah. Dia adalah raksasa yang nyata, dan meskipun kekuatan Mu Chen sebagai penguasa duniawi bawah cukup luar biasa, dia masih terlalu muda untuk bentrok dengan klan Dewa Darah secara langsung. Di tengah keheningan, ekspresi Sue Lingzi berubah menjadi serius, sementara dia menatap Mu Chen. Sesaat kemudian, ada senyum dingin di sudut mulutnya. "Anak, sapi yang baru lahir tidak takut pada seekor tige. Dasar anak nakal." Sue Lingzi tersenyum mengancam sambil melambaikan telapak tangannya dan berkata, "Karena kamu begitu sombong, Sue Tong, Sue Shou, Sue Yi, biarkan dia jatuh di sini." Suara mendesing. Di belakang Sue Lingzi, 3 berkas cahaya merah darah muncul, sementara 3 penguasa bumi bawah dari klan Dewa Darah menyala. Mata mereka ganas saat mereka melihat Mu Chen. Rasanya seperti menyaksikan anak domba menunggu untuk disembelih. Ketika orang banyak melihat bagaimana klan Dewa Darah baru saja mengirim 3 penguasa bumi bawah untuk menangani Mu Chen, di sana segera turun menjadi keributan. Mereka membenci cara curang seperti itu, tetapi mereka juga tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula, ini bukanlah duel yang adil, tapi pertarungan demi kelangsungan sebuah balapan. Dengan demikian, pasukan dari kerajaan Little Western yang datang untuk menonton hanya menggelengkan kepala secara diam-diam, merasakan simpati dan penyesalan untuk pemuda berbakat itu. Dengan usianya yang masih muda dan bakatnya yang luar biasa, suatu hari dia akan menjadi sangat luar biasa, tetapi dia harus bertahan hidup dulu. Jelas, mereka tidak percaya bahwa penguasa bumi bawah yang begitu muda memiliki sedikit kesempatan untuk melarikan diri dari 3 penguasa bumi bawah, yang semuanya telah terkenal selama bertahun-tahun. "Sue Lingzi, jika kamu ingin berperilaku kejam di wilayah klan Dewa Luoku, kamu harus melewati aku dulu." Di tengah lautan tatapan simpatik, Luo Tianxian meraung keras dan memelototi Sue Lingzi dengan marah.
Energi spiritual yang sangat besar meledak dari tubuhnya seperti badai, dan badan surgawi berdaulat yang besar secara bertahap mengembun. Karena Luo Li adalah alasan Mu Chen datang ke klan Dewa Luo, dia bertekad untuk melindungi Mu Chen. Kalau tidak, dia akan malu melihat cucunya. Kamu orang tua yang tidak berguna. Kamu terluka parah oleh kutukan iblis darahku, dan masih belum pulih. Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk berbicara kasar di depan saya, terutama ketika kamu di ambang kematian. Di hadapan aura agung Luo Tianshen, Sue Lingzi terkekeh, tawanya penuh penghinaan. Saat dia tertawa, dia melangkah keluar. Segera, lautan darah yang memancar di belakangnya, lalu berubah menjadi penampilan surgawi bayangan darah yang sangat besar. Saat penampakan surgawi bernafas, kabut darah meresap di udara. Bahkan ruang itu meleleh dan terkorosi di tengah racun darah di dalam kabut. Apa yang kalian tunggu? Ketika Sue Lingzi memanggil Sovereign Celestial Appearance untuk menekan Luo Tianshen, matanya yang gelap menatap 3 Lower Earthly Sovereigns. Segera, Sue Shou, Sue Tong, dan Sue Yi, 3 tetua klan Dewa Darah, berubah menjadi 3 aliran cahaya dan melesat ke langit, membawa fluktuasi energi spiritual yang menakutkan saat mereka menyerang Mu Chen. Hentikan mereka, Luo Tianshen meraung marah. Setelah mendengar ini, Luo Qingya dan Luo Xiu menyerang 3 penguasa bumi bawah, sambil mengaktifkan niat bertarung agung mereka. Penguasa klan Dewa Luo lainnya juga menyerang dengan berani. Namun, dalam menghadapi 3 penguasa bumi bawah, upaya mereka tidak berguna. 3 berkas cahaya berwarna merah darah menerobos mereka, menghancurkan pertahanan mereka satu persatu. Sebentar lagi, klan Dewa Luo hampir kalah. Anggota klan Dewa Luo berubah pucat sekali lagi. Mereka juga sepenuhnya menyadari bahwa, meskipun Mu Chen adalah penguasa bumi bawah tanah, dia tidak dapat membantu mengubah arus untuk klan Dewa Luo. Luo Tianlong juga mencoba membantu Mu Chen, tetapi dia terjerat dengan 3 penguasa bumi bawah tanah, yang semuanya adalah bagian dari divisi kerajaan klan Dewa Luo. Kalau bukan karena ketiga pria ini, yang tidak benar-benar ingin terlibat dalam pertempuran hidup mati. Dengannya, bahkan dia akan berada dalam posisi putus asa saat ini. Luo Tianlong, jangan berjuang lagi. Pertumbuhan kekuatan klan Dewa Darah tidak dapat diperbaiki, jadi kami melakukan ini untuk melestarikan klan Dewa Luo. Jika tidak, klan kita akan dihancurkan, kata salah satu dari 3 penguasa bumi bawah dari divisi kerajaan klan Dewa Luo. Mereka jelas tidak ingin melihat Luo Tianlong jatuh di sini. Namun, bahkan setelah menghadapi permintaan mereka, Luo Tianlong hanya menanggapi dengan tatapan menghina. Dia tidak tertarik untuk membalas. Jadi, 3 penguasa bumi bawah hanya bisa memperkuat blokade. Itu mirip dengan sangkar besi yang mengunci harimau ganas, ketika Luo Tianlong menyerbu lagi dan lagi, mencoba melarikan diri, tetapi hanya melukai dirinya sendiri dalam prosesnya. Langit dan bumi sekali lagi turun ke dalam kekacauan. Sementara itu, dari menara di klan Dewa Luo, beberapa sosok melihat situasi mengerikan dari jauh. Apakah kita tidak menyerang sekarang? Liu Tiandao bertanya dengan suara rendah, melihat 3 penguasa bumi bawah klan Dewa Darah yang menyerbu ke arah Mu Chen. Mandela, yang berdiri di depan, menutup matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, cepat sembuh. Pada saat ini, mereka berempat, termasuk Liu Tiandao, tidak dalam kondisi puncak setelah periode perjalanan yang sibuk baru-baru ini. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki waktu pemulihan cepat yang tidak normal dari Mu Chen, jadi kekuatan spiritual mereka saat ini belum sepenuhnya pulih. Master Istana Netherworld ragu-ragu sejenak, lalu berkata, itu adalah 3 penguasa bumi bawah. Dia sepertinya mengingatkan Mandela bahwa, meskipun Mu Chen kuat, terlalu berbahaya baginya untuk menghadapi 3 penguasa bumi bawah sendirian. Namun, setelah pengingatnya, Mandela menyeringai. Dia kemudian menatap Liu Tiandao dan berkata, perhatikan baik-baik kekayaan tuan rumah Anda. Sekarang, diam dan istirahatlah. Hal-hal tidak akan sesederhana itu di sini. Mata Mandela lalu menatap ke kejauhan dengan santai. Saat Mu Chen berdiri di atas sungai Luo, dia melihat 3 sinar merah darah yang menembaki dia dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun, yang mengejutkan adalah ekspresinya sama sekali tidak panik. Sebaliknya, niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Mu Chen, suara Luo Li terdengar dari belakangnya. Saat dia juga melihat 3 penguasa duniawi menyerang ke arah Mu Chen, kekhawatiran muncul di tatapannya. Dia kemudian bertanya dengan lembut, apakah Anda membutuhkan bantuan saya?
Mu Chen tersenyum dan menjawab, bencana spiritual Anda akan datang. Pada saat ini, langit di atas Luoli memiliki lapisan awan spiritual yang berkumpul di dalamnya, yang semuanya merupakan tanda kedatangan bencana spiritual. Karena itu, dia tidak bisa bertarung dengan yang lain sekarang. Luoli memahami ini dan menggigit bibir merahnya. Huff, Mu Chen menarik napas dalam-dalam, dan saat dia menoleh untuk melihat Luoli, dia tersenyum lembut dan bertanya, Luoli, apakah kamu percaya padaku? Luoli membalas senyuman manisnya dan menjawab, bagaimana menurutmu? Mu Chen menyeringai, lalu menginjak permukaan air perlahan. Saat riak air muncul di kakinya, suaranya terdengar, lalui bencana spiritual dengan damai. Adapun ketiga anjing gila ini, aku akan mengakhirinya untukmu. Petik 2. Apa teror itu? Ledakan. 3 sinar cahaya darah yang megah menghancurkan garis pertahanan klan Dewa Luo yang terdiri dari penguasa yang tak terhitung jumlahnya. 3 tatapan dingin dan mengancam mengunci Mu Chen dari jauh. 3 tanda air besar robek ke sungai Luo di bawah, semua karena kecepatan cepat tetua klan Dewa Darah. Tanda itu tidak memudar untuk waktu yang lama. Trio itu sangat cepat saat mereka mendekati Mu Chen hampir seketika. Kerumunan itu memandang dengan cemas. Meskipun mereka semua berpikir bahwa Mu Chen dalam keadaan ini pasti tidak ada harapan, mereka tidak bisa tidak merenung ketika mereka melihat wajah Mu Chen yang muda dan tenang. Benarkah pemuda ini masih menyimpan sarana tersembunyi di balik lengan bajunya? Suara mendesing. Saat mereka merenung, Mu Chen akhirnya pindah. Tetapi dia tidak mengambil inisiatif untuk berbenturan langsung dengan 3 tetua klan Dewa Darah. Namun, dia berbalik dan menyerang ke arah kanan dengan cepat seperti sambaran petir. Haha, nak, bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Kenapa kamu lari sekarang? 3 tetua klan Dewa Darah meledak tertawa dengan jijik. Dalam pandangan mereka, tidak ada perbedaan antara perilaku mengelak Mu Chen dan menyerah. Penonton juga agak kecewa. Mereka langsung menertawakan diri sendiri karena mentalitas mereka sendiri. Lagi pula, jika ada penguasa bumi bawah yang mengalami penindasan oleh 3 orang dari peringkat yang sama, mereka hanya bisa melarikan diri. Namun, dalam menghadapi sarkasme tetua klan Dewa Darah dan tatapan kecewa yang tak terhitung jumlahnya, ekspresi Mu Chen masih tenang. Kecepatannya sangat cepat, dan ini juga menyebabkan jarak mulai meningkat, meskipun 3 tetua klan Dewa Darah mengejar cepat. Kecepatan Penatua Sui adalah yang tercepat, dan dia hanya sedikit lebih lambat dari Mu Chen. Jadi, dia ada di depan. Di belakangnya adalah Penatua Sue Tong, dan akhirnya, Penatua Sue Shou. Tidak peduli seberapa keras Penatua Sui mengejar Mu Chen, dia masih agak jauh. Dia akhirnya menjadi frustrasi dan meraung dingin, wah, jika kamu melarikan diri seperti tikus lagi, maka aku harus melakukan sesuatu terhadap Luoli. Seruannya tampak begitu efektif sehingga Mu Chen berhenti di kejauhan. Dia kemudian berbalik, tetapi yang mengejutkan Penatua Sui, senyum Mu Chen penuh dengan penghinaan. Apakah kamu benar-benar mengira aku melarikan diri? Mu Chen tersenyum padanya. Namun, sebelum Penatua Sui dapat menjawab, semua orang dapat melihat bahwa Mu Chen tiba-tiba menggenggam kedua tangan bersama, menyulap segel misterius. Ledakan. Tepat saat Mu Chen menyulap segelnya, Penatua Sui tiba-tiba menyadari bahwa di balik sungai Luo, cahaya spiritual yang tak berujung melonjak. Raungan rendah naga bergema. Penatua Sui segera menoleh, dan kemudian muridnya menyusut. Di wilayah di belakangnya, sungai Luo terkoyak saat bergulung dengan gaduh. Sinar cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan membentuk susunan spiritual yang sangat besar. Dalam susunan spiritual itu, 7 naga energi spiritual yang perkasa dengan cepat terbentuk. Saat mereka berputar, terjadi ledakan kekuatan spiritual yang mengerikan. Penatua Sue Tong, yang mengikutinya, diselimuti oleh susunan spiritual itu. Wow, ini adalah pemandangan tak terduga yang memicu keributan yang memekakkan telinga. Kerumunan terkejut ketika mereka melihat arai spiritual yang sangat besar itu. Mereka merasakan fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat dari rangkaian spiritual itu. Itu arai spiritual master leluhur. Ya Tuhan, Mu Chen ini sebenarnya adalah master leluhur arai spiritual. Petik 2. Semua orang kuat saling menatap, karena mereka jelas tidak berpikir bahwa penguasa bumi bawah muda ini juga guru leluhur arai spiritual. Akhirnya, ada seorang pria perseptif yang menyadari niat Mu Chen yang langsung berseru, jadi dia tidak melarikan diri. Dia sengaja meningkatkan jarak antara dirinya dan 3 tetua klan Dewa Darah.
Dengan bantuan Sungai Luo, dia kemudian diam-diam mengatur susunan spiritual, dan ketika Sue Tong melangkah ke dalamnya, itu diaktifkan untuk menjebaknya. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Pria muda itu sangat menakutkan sehingga 3 tetua klan Dewa Darah telah jatuh ke dalam perangkapnya ketika mereka pertama kali menyerang. Pemuda ini memiliki cara licik yang tak terduga. Sue Lingxi, yang telah memanggil penampilan surgawi berdaulat untuk menekan Luo Tianshen melihat pemandangan ini, geram, tetapi pada saat yang sama, hatinya tersentak. Bahkan dia tidak menyadari bagaimana Mu Chen telah meletakkan arai spiritual master leluhur. Meskipun ini disembunyikan oleh Sungai Luo, itu juga menunjukkan bahwa Mu Chen memiliki keterampilan hebat dalam mengatur susunan spiritual. Dari mana asal orang aneh ini? Bagaimana dia bisa mencapai tahap budidaya arai spiritual ini? Sue Lingxi frustrasi dan terkejut. Jika orang biasa pada usia ini dapat mencapai salah satu dari pencapaian ini, mereka akan jauh melampaui orang lain pada usia yang sama dan dipuji sebagai talenta tertinggi. Namun, Mu Chen telah mencapai keduanya. Bakat dan keberuntungan macam apa yang dibutuhkannya. Orang seperti itu, jika diberi cukup waktu untuk berlatih, mungkin pada waktunya akan berada di puncak 1000 dunia yang hebat. Begitu dia mencapai itu, apa yang telah kita lakukan hari ini akan mengarah pada balas dendam yang merusak. Pada pemikiran ini, tatapan Sue Lingxi berubah menjadi dingin. Karena masalah telah mencapai tahap ini, sudah terlambat untuk dihentikan. Jadi, mereka hanya bisa melenyapkan anak laki-laki yang akan menjadi guru tak terkalahkan di masa depan ini. Suara menakutkan Sue Lingxi terdengar lagi, Sue Yi, Sue Shou, bunuh dia. Setelah mendengar ini, tatapan Sue Yi menjadi dingin saat dia meraung, bahkan jika kamu menjebak Sue Tong, kami berdua masih bisa membunuhmu dengan mudah. Mu Chen melirik ke arah penatua Sue Shou, yang mendekati Sue Yi, saat dia tersenyum dan berkata, dia tidak akan bisa datang. Mata Sue Yi menyipit saat dia tersenyum dingin. Oh, apakah Anda ingin memberitahu saya bahwa dalam waktu sesingkat itu, Anda telah mengatur 2 susunan spiritual dengan peringkat yang sama? Petik 2. Bukan arai spiritual, Mu Chen menggeleng lembut. Dengan jentikan jarinya, sungai di kejauhan menderu. Sesaat kemudian, ribuan bayangan muncul dari dasar sungai seperti badai. Mereka berdiri di depan penatua Sue Shou seperti penghalang alami yang tidak bisa dipecahkan, menghalangi dia dan penatua Sue Shou. Ledakan. Saat ribuan sosok muncul, semangat juang yang mengerikan menyapu seperti gelombang ganas, seolah-olah lapisan tornado telah menjebak penatua Sue Shou di dalamnya. Semangat juang mendominasi ruang, dan kota menjadi benar-benar sunyi. Semua orang menatap ribuan sosok, dan tentu saja mereka bisa melihat bahwa itu adalah pasukan yang sangat elit. Namun, itu tidak memiliki kehidupan dan telah dibuat oleh ilmu hitam sebelum jatuh. Tentara ini sangat kuat, cukup untuk melawan penguasa bumi bawah tanah, tapi bukan ini yang membuat mereka takut. Jika seseorang ingin memimpin pasukan elit, artinya, Mu Chen juga seorang pengirim pasukan perang. Selain itu, dia adalah pengirim pasukan perang rune 1 juta pertempuran. Hah, seluruh kota sunyi dan semua orang terkejut. Mereka menatap sosok muda yang berdiri di atas Sungai Luo saat napas terus terdengar di antara kerumunan. Pada saat itu, mereka samar-samar tahu apa sebenarnya teror itu. Penguasa bumi bawah yang begitu muda, meskipun jarang, tidak layak untuk menimbulkan ketidakpercayaan. Namun, jika dia juga master leluhur arai spiritual, itu cukup untuk membuat seseorang merasa benar-benar terkejut. Jika Anda menambahkan 1 juta operator pasukan perang rune pertempuran ke dalamnya, itu benar-benar membuat orang merasa seperti mereka telah hancur di dalam. Luo Xiu dan Luo Qingya menatap pemandangan ini, benar-benar tercengang. Dengan bantuan banyak sumber daya klan Dewa Luo, mereka secara bertahap menjadi pengirim pasukan perang. Namun, mereka baru saja mencapai peringkat 100.000 pengirim pasukan perang rune pertempuran, tetapi Mu Chen telah mencapai tingkat 1 juta operator pasukan perang rune pertempuran. Pada saat ini, mereka benar-benar tidak mampu bersaing dengan Mu Chen. Mereka saling memandang, tersenyum pahit, dan sedikit lega. Mungkin hanya orang luar biasa yang benar-benar pantas mendapatkan Luo Li, yang sempurna. Pengirim pasukan perang, Sue Lingxi memelototi tempat kejadian, matanya memerah. Dia mengatupkan 3 kata ini dengan gigi terkatup saat matanya bergerak-gerak. Niat membunuh di hatinya melonjak liar. Di sisi berlawanan dari Sue Lingxi, Luo Tianshen juga agak linglung. Sesaat kemudian,
dia menarik napas dalam-dalam dan menekan ombak yang mengepul di dalam hatinya. Saat ini, dia hanya mengerti mengapa Mu Chen memiliki keberanian untuk mendatangi mereka. Ternyata dalam kurun waktu yang singkat ini, pemuda itu mulai tumbuh menjadi raksasa. Di hadapan Mu Chen sekarang, bahkan mereka yang sekuat Luo Tianxian merasa takut. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat kata-kata pemuda yang tampak tak berdaya ketika dia membawa Luo Li pergi. Dia berkata, lain kali, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambilnya darinya. Luo Tianxian pada saat itu jelas tidak peduli dengan kata-kata seperti itu, tetapi jelas bahwa selama bertahun-tahun, pemuda itu telah melakukan yang terbaik dan bekerja keras untuk ini. Dia tidak tahu bagaimana Mu Chen mengolah ini, tetapi dia bisa menebak bahwa itu pasti telah melalui pertemuan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Orang ini baru saja memiliki ketekunan dan ketangguhan yang menakutkan. Di lautan tatapan kaget, Sue Yi, yang berdiri di seberang Mu Chen, melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Sue Tong terjebak oleh arai spiritual master leluhur, dan Sue Tong terjerat oleh pasukan yang mengerikan. Keunggulan absolut mereka telah terkikis dengan jentikan jari pemuda itu. Menatap pemuda yang tersenyum itu, bahkan karakter seperti Sue Yi merasa ketakutan menjalar ke punggungnya. Namun, menghadapi ekspresi bengkok Sue Yi, Mu Chen menggeliat dengan malas. Dia kemudian menunjuk ke udara. Berdengung, cahaya keemasan yang megah berkumpul di belakangnya, saat ratusan juta lampu emas melonjak. Saat kerumunan melihat, siluet ungu emas besar berdiri di belakang Mu Chen, memancarkan aura misterius dan abadi. Cahaya ungu keemasan menyelimuti ruangan saat Mu Chen mendongak dan tersenyum pada Sue Yi yang kaku. Suaranya terdengar dan menyebar ke seberang sungai saat keringat dingin menetes di dahi Sue Yi. Sekarang seharusnya mungkin untuk bertarung satu lawan satu, kan? Laut darah Acheron. Di atas sungai Luo, ombak masih bergelombang, tapi air pasang akhirnya berbalik. 3 penguasa bumi yang mengancam dari klan Dewa Darah sekarang terjebak oleh barisan spiritual besar dan dihantui oleh pasukan elit. Satu-satunya orang yang bisa berdiri di depan Mu Chen adalah Sue Yi. Namun, Sue Yi tidak ingin menjadi orang yang harus menghadapi lawan yang begitu tangguh. Cahaya emas ungu cerah naik dari atas sungai Luo, sebagai siluet emas ungu berdiri di belakang Mu Chen. Itu tidak setinggi dan sebesar penampilan surgawi berdaulat lainnya, tapi cahaya ungu keemasan siluet itu memancarkan aura misterius dan abadi. Ini secara alami adalah tubuh emas abadi Mu Chen. Mu Chen berdiri di depan tubuh emas abadi, matanya menatap lurus ke arah Sue Yi, yang berkeringat dingin. Dia kemudian bertanya dengan acuh tak acuh, bukankah kamu menyuruhku untuk tidak mencoba melarikan diri? Mendengar ini, wajah Sue Yi tiba-tiba memucat, lalu berubah menjadi hijau. Dalam menghadapi ejekan Mu Chen, dia jelas malu dan marah. Tapi, yang benar-benar mengejutkannya adalah susunan spiritual dan susunan pertempuran sebelumnya, yang telah sepenuhnya ditekan oleh aura Mu Chen. Dasar bodoh, libatkan dia. Selama Sue Tong dan Sue Shou lolos, kematiannya pasti akan datang. Raungan amarah terdengar seperti guntur, keluar dari paru-paru Sue Lingxi. Setelah mendengar raungan Sue Lingxi, Sue Yi akhirnya memulihkan kejernihannya, membebaskan dirinya dari penindasan Mu Chen. Mu Chen tidak bisa diremehkan, tapi Sue Yi setidaknya bisa mengatur susunan spiritual dan mengendalikan semangat juangnya pada saat yang sama. Jika dia fokus, tidak peduli apakah itu arai spiritual atau pasukan elit, itu sudah cukup untuk melawan penguasa bumi bawah yang sebenarnya dan mendapatkan keuntungan besar. Sayangnya, dia tidak bisa berkonsentrasi. Oleh karena itu, ia menemukan bahwa sama sekali tidak mungkin bagi arai spiritual master leluhur, yang sementara dibiarkan sendiri, untuk menjebak penguasa bumi cukup lama untuk menghasilkan efek yang layak. Hal yang sama juga terjadi pada tentara elit. Dalam menghadapi serangan penuh Sue Tong dan Sue Shou, mereka tidak akan bertahan. Apalagi, begitu keduanya pecah, mereka bisa bergandengan tangan lagi. Tidak peduli berapa banyak trik yang dimiliki Mu Chen, dia akan berada dalam situasi putus asa. Jelas, tidak mungkin untuk berbenturan dengan 3 penguasa bumi dengan peringkat yang sama dengannya, jadi Mu Chen memutuskan untuk menggunakan kekuatan arai spiritual dan pasukan untuk memecah kekuatan mereka. Artinya, selama Sue Yi tetap terlibat dengan Mu Chen, dia bisa mengulur waktu agar Sue Tong dan Sue Shou bisa kabur. Kemudian, mereka benar-benar bisa menang. Memikirkan hal ini, ekspresi Sue Yi menjadi dingin, sementara kepanikan sebelumnya benar-benar hilang.
Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Mu Chen dengan tatapan dingin. Sue Yi kemudian berkata, sepertinya rencanamu tidak sesempurna yang kamu kira. Apakah kamu yakin bisa melakukannya sampai saat itu? Mu Chen memandang Sue Yi, yang tampaknya telah memulihkan kepercayaan dirinya. Tatapan Sue Yi berubah menjadi serius saat dia mencibir pada Mu Chen. Saya takut akan susunan spiritual dan pertempuran Anda. Sekarang, saya bahkan tidak ingin mengalahkan Anda. Tetapi, jika saya ingin menghentikan Anda untuk sementara waktu, saya bisa. Saya pikir Anda mungkin melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Petik 2. Berdengung. Saat Mu Chen selesai berbicara, energi spiritual merah darah yang bersinar keluar dari tubuhnya, lalu berubah menjadi sosok darah yang monumental. Bayangan seperti darah itu mengenakan kasayam merah sangat gelap, yang merupakan jubah luar kain perca yang dipakai oleh biksu Buddha. Itu memancarkan bau darah dan busuk yang kuat. Sementara itu, retakan muncul di ruang sekitarnya, seolah-olah ruang itu telah terkorosi. Ini adalah tubuh surgawi berdaulat yang dipraktikkan oleh Sue Yi, tubuh surgawi Blood Kasaya. Itu adalah tubuh surgawi yang berperingkat tinggi di klan Dewa Darah, serta peringkat 51 dalam daftar 99 badan surgawi berdaulat. Jelas, kepercayaan diri Sue Yi didukung oleh kekuatan ini. Tubuh surgawi Blood Kasaya berdiri tegak, sementara aura darah meresap ke ruang angkasa. Bahkan langit berubah warna menjadi merah tua. Dibandingkan dengan tubuh langit darah Kasaya, yang tingginya 10.000 kaki, tubuh emas abadi benar-benar kerdil. Kerumunan tidak bisa membantu tetapi bergumam tentang adegan ini. Bagaimanapun, penampilan surgawi berdaulat pada dasarnya ditentukan oleh kekuatan spiritualnya sendiri. Biasanya, semakin besar penampilan surgawi sovereign, semakin besar kemampuannya untuk menyerap lebih banyak kekuatan spiritual dunia. Di saat yang sama, kekuatannya juga bisa tumbuh. Setelah Sue Yi pindah untuk muncul di bahu Blood Kasaya Celestial Body, dia melihat ke arah tubuh emas abadi di belakang Mu Chen dan mencibir. Tampaknya arah spiritual master leluhur dan tugas mempertahankan kendali atas. Pasukan telah menghabiskan banyak energi spiritual Anda. Mu Chen hanya tersenyum setelah mendengar komentarnya. Jelas dia tidak tertarik dengan kata-kata kotor Sue Yi. Dia bergerak dan mendarat di atas bahu tubuh emas abadi, lalu tersenyum pada Sue Yi dan berkata, kalau begitu, manfaatkan waktumu sebaik-baiknya. Sikap acuh tak acuh membuat Sue Yi marah, karena sikap sombongnya mempermalukannya. Mu Chen adalah sikap yang belum pernah dia lihat selama bertahun-tahun. Saya ingin melihat Anda ketika mereka keluar nanti, karena saya ingin tahu apakah Anda masih akan menjadi sombong. Sue Yi tersenyum marah, lalu menyulap segel dengan kedua tangannya. Saat dia membuka mulutnya, semburan merah darah meraung keluar darinya, lalu segera berubah menjadi lautan merah darah. Di dalam lautan darah, kerangka melayang menakutkan, sambil memancarkan aura dingin. Laut darah Acheron, Sue Yi berteriak, sementara dia memelototi Mu Chen. Kemudian, dengan lambaian tangannya, lautan darah melonjak. Dia tidak menunjukkan belas kasihan, segera memberikan pukulan fatal. Laut darah Acheron ini adalah langkah terkenal di klan Dewa Darah. Untuk mencapai keterampilan ini, seseorang harus terlebih dahulu melakukan banyak pembunuhan brutal, menggunakan darah mereka untuk menyatu ke laut. Kemudian, darahnya akan dimurnikan oleh sihir hitam di dalam laut darah Acheron. Ini dimungkinkan karena air laut memiliki kekuatan korosif yang sangat kuat, yang sangat fatal bagi penampilan surgawi berdaulat. Selama bertahun-tahun, Sue Yi telah bertarung dengan banyak penguasa bumi bawah. Beberapa badan surgawi berdaulat lawannya telah jatuh ke laut darah Acheron dan langsung benar-benar berkarat. Saat lautan darah meraung di langit, kelopak mata semua orang bergerak-gerak. Mereka tampaknya cukup akrab dengan kekuatan super jahat klan Dewa Darah. Laut darah Acheron turun dari langit dan menyelimuti Mu Chen dan tubuh emas abadinya. Pasang surut terus bergulir, menenggelamkan tubuh emas abadi di dalamnya. Melihat pemandangan ini, semua orang menjadi tegang. Mereka yang jelas tentang betapa hebatnya kekuatan super ini merasa ngeri, karena banyak penguasa telah menjadi mangsa teknik jahatnya selama bertahun-tahun. Haha, sungguh orang yang sombong. Melihat Mu Chen dan penampakan surgawi yang berdaulat ditelan oleh laut darah Acheron, Sue Yi tertawa jahat. Dengan menggunakan teknik ini, dia, selama bertahun-tahun, mendapatkan keuntungan dalam berurusan dengan penguasa di tingkat yang sama. Mereka yang meremehkan itu semua pada akhirnya harus membayar mahal. Pada titik ini, tampaknya Mu Chen ini tampaknya percaya bahwa taktiknya tidak lemah,
Oleh karena itu, dia bahkan tidak mengambil isyarat sedikit pun untuk menghindari serangan Sue Yi. Pada akhirnya, Mu Chen diselimuti oleh laut darah Acheron. Orang bodoh ini pasti akan menyesali tindakan ini. Di tengah cekikikan Sue Yi, gelombang laut darah Acheron terus bergulung dengan liar, sementara kekuatan korosif air laut meletus hingga ekstrim. Bahkan langit di atas wilayah ini pun hancur. Laut darah Acheron meraung karena amarah, tetapi secara bertahap, ketawa Sue Yi mulai membeku. Ini karena dia samar-samar merasa ada yang tidak beres. Laut darah Acheron tampaknya menjadi dangkal dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Sue Yi berubah, sementara keraguan melintas di matanya. Dia terdiam beberapa saat. Kemudian, dia menggertakkan giginya, lalu menarik napas untuk menarik laut darah Acheron kembali ke tubuhnya. Dia telah memelihara dan mengolah laut darah Acheron selama bertahun-tahun untuk mencapai besaran ini. Jika dia kehilangannya di sini, itu akan lebih menyakitkan daripada memotong dagingnya sendiri. Namun, ketika Sue Yi memicu sihir hitamnya dengan maksud untuk menyerap laut darah Acheron kembali ke dirinya, dia tiba-tiba merasa ada kekuatan hisap yang menahannya. Di bawah kekuatan hisap itu, laut darah Acheron berguling ke belakang dengan kecepatan tinggi. Hanya dalam beberapa saat, laut darah Acheron yang awalnya mengerikan menyusut secara bertahap, mengungkapkan Mu Chen dan tubuh emas abadi di dalamnya. Mu Chen berdiri di bahu tubuh emas abadi, senyum samar di wajahnya. Tubuh emas abadi di bawah kakinya, mulutnya terbuka lebar. Jelas, dari sinilah hisapan mengerikan itu berasal. Di bawah hisapan semacam itu, laut darah Acheron yang agung diserap ke dalam mulutnya. Wow, setelah melihat ini, mata semua orang terbelalak karena terkejut. Siapa sangka bahwa laut darah Acheron yang berharga dari klan Dewa Darah tidak hanya akan gagal untuk merusak penampilan surgawi berdaulat Mu Chen, tetapi malah akan ditelan olehnya. Sue Yi melihat pemandangan itu dengan wajah pucat. Sementara itu, Sue Lingxi, yang berada di kejauhan, menatap pemandangan itu dengan kaget, benar-benar tercengang. Tubuh emas abadi menelan laut darah Acheron. Tiba-tiba, mutiara darah yang diselimuti cahaya emas ungu naik, yang segera ditangkap Mu Chen di telapak tangannya. Setelah meraih mutiara darah yang berisi laut darah Acheron, dia menatap Sue Yi yang terkejut dan tersenyum. Dia kemudian melemparkan Ratna ke arahnya dan bertanya, apakah ini penting bagimu? Kalau begitu aku akan mengembalikannya padamu. Petik 2. Namun, ketika Sue Yi melihat mutiara darah dilemparkan ke arahnya, wajahnya berubah drastis dan merinding muncul di kulitnya. Dia kemudian berteriak dan mundur dengan liar, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Ini karena, pada saat itu, Sue Yi menyadari bahwa ikatannya dengan laut darah Acheron telah putus sepenuhnya.